Halo semuanya, kenalin aku Putri Dwi Aprilia Nurhasana dan selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung waktu lihat laporan keuangan sebuah perusahaan? Laba di catatannya kelihatannya gede banget. Tapi pas ngitung pajak, angkanya kok beda? Nah, hari ini kita bakal bareng-bareng mengurai benang kusut itu. Kita akan coba menavigasi persimpangan antara pencapaian laba komersial dan aturan hukum pajak. Tenang aja, kita bakal bahas pelan-pelan supaya gampang dipahami. Coba deh kalian bayangin sebuah jungkat-jungkit. Ini tuh bener-bener ngegambarin inti dari dilema sebuah perusahaan. Di satu sisi, ada investor dan kreditor yang pastinya pengen banget lihat laba setinggi-tingginya, ya kan? Biar kelihatan kinerjanya prima. Tapi di sisi lain, bagi otoritas pajak, laba tinggi itu berarti dasar pengenaan pajaknya juga makin tinggi. Gimana coba caranya satu pembukuan bisa muasin dua pihak yang maunya beda begini? Jawabannya ada di proses yang namanya rekonsiliasi. Biar gampang, ini nih peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari apa itu dilema tujuan laba, bedanya komersial dan fiskal, anatomi perbedaannya, terus ngelewatin saringan pajak, masuk ke mesin koreksi fiskal, sampai akhirnya kita punya peta jalan penyesuaian yang utuh. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama kita, dilema tujuan laba. Kenapa sih perusahaan itu kayak ditarik-tarik ke dua arah yang berbeda? Nah, untuk paham alasannya, kita harus lihat dua buku aturan yang bikin ketegangan ini muncul. Kita masuk ke pembahasan komersial versus fiskal. Jadi gini, perusahaan itu sebenarnya kayak main di dua lapangan dengan aturan yang beda. Akuntansi komersial itu pedomannya PSAK. Tujuannya yang murni buat menilai kinerja ekonomi yang sesungguhnya. Nah, beda cerita sama akuntansi fiskal yang harus tunduk sama undang-undang PPH. Tujuannya buat ngitung secara pasti berapa sih dasar pengenaan pajak yang harus disetor ke negara. Nggak ada yang salah kok dari keduanya, cuma fungsinya aja yang emang beda. Dan karena pedomannya aja udah beda, otomatis garis finishnya juga pasti beda dong. Laporan komersial itu hasil akhirnya adalah laba akuntansi. Sementara itu, aturan fiskal bakal memproses angka tersebut jadi yang namanya penghasilan kena pajak atau biasa kita sebut PKP. Nah, angka PKP inilah yang nantinya bakal dikaliin sama tarif pajak. Oke, sekarang kita udah tahu ya ada dua garis finish yang beda. Pertanyaannya, apa sih yang bikin angka-angkanya nggak sama? Mari kita bedah bareng-bareng di anatomi perbedaan laporan. Pernah dengar istilah jembatan ekstra kontabel? Kedengarannya rumit ya, tapi bayangin aja ini beneran kayak sebuah jembatan. Jembatan ini yang ngehubungin laba akuntansi tadi buat diseberangkan jadi pelaporan pajak. Proses penyesuaian ini tuh dilakuin di luar sistem pembukuan utama perusahaan. Jadi pembukuan komersial jalan terus, dan rekonsiliasi ini dibikin di kertas kerja tersendiri. Terus kenapa angkanya harus diubah-ubah segala? Secara garis besar, perbedaannya itu ada dua tipe. Pertama, beda permanen. Ini ibarat tembok bata yang kokoh banget, mentok. Ini adalah transaksi yang diakui sama akuntansi, tapi mutlak ditolak selamanya sama pajak. Misalnya aja biaya keperluan pribadi owner. Tipe kedua, beda temporer. Kalau ini lebih mirip jam pasir, cuma masalah waktu pengakuannya aja yang beda. Contohnya kayak beda metode penyusutan aset. Sip, kita udah kenal bedanya. Sekarang kita lihat gimana otoritas pajak nyaring laporan keuangan kalian. Masuk ke bagian keempat, saringan pengurang pajak. Kalau ngomongin pajak, ada satu aturan emas yang harus banget kalian ingat. Prinsip 3M. Biar sebuah pengeluaran bisa diakuin sama pajak sebagai pengurang laba, biaya itu harus dipakai untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Intinya, kalau sebuah biaya nggak ada urusannya sama ketiga hal ini di bisnis utama, wah siap-siap aja deh, biaya itu bakal ditolak mentah-mentah sama pajak. Nah, ini nih contoh biaya-biaya baik yang lolos dari saringan 3M tadi. Menurut pasal 6 UU PPH, biaya-biaya ini sifatnya deductible, alias boleh dikurangin. Contohnya masuk akal banget kok. Biaya operasional sehari-hari, beban penyusutan, sampai iuran dana pensiun yang emang sah. Biaya-biaya ini aman karena emang murni dipakai buat dukung perusahaan yatak penghasilan. Tapi hati-hati, ada juga biaya-biaya terlarang menurut pasal 9 UU PPH yang sifatnya non-deductible. Kenapa dilarang? Ya karena mereka ini bikin mampet saringan pajak. Contohnya apa aja? Pembagian dividen, biaya buat kepentingan pribadi pemegang saham, atau bayar denda pajak. Orang pajak nggak mau dong nanggung biaya yang nggak murni buat operasional bisnis. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba pikirin sebuah corong saringan gede. Semua pengeluaran perusahaan dituangin ke situ. Saringan ini bakal otomatis nahan biaya terlarang dari pasal 9 tadi. Nggak bakal bisa lewat.
Sementara itu, biaya operasional 3M yang sah menurut pasal 6 bakal mulus aja ngelewatin corong itu dan siap ngurangin pendapatan kotor jadi laba bersih secara fiskal. Oke, setelah ngelewatin saringan, gimana sih cara kita ngitung penyesuaiannya? Yuk kita bedah di bengkel utamanya, mesin koreksi fiskal. Di tahap ini mindset kita harus diubah nih. Kalian harus mikir kayak orang pajak. Di sini ada istilah koreksi positif dan koreksi negatif. Dengar kata positif, jangan seneng dulu. Maksudnya di sini adalah penyesuaian yang nambahin penghasilan kena pajak kalian. Makin besar penghasilannya, makin gede pajaknya. Untung dong buat negara. Nah, sebaliknya, koreksi negatif itu artinya penyesuaian yang bikin laba fiskal kalian jadi turun. Jadi alurnya tuh begini, laba akuntansi kalian dimasukin ke dalam mesin koreksi. Di dalam situ, labanya diolah. Kalau ada biaya yang dilarang, labanya bakal ditambahin lewat koreksi positif. Tapi kalau ada penghasilan yang nggak perlu dipajakin lagi, labanya bakal dikurangin lewat koreksi negatif. Hasil akhir yang keluar dari mesin ini, itulah angka matang penghasilan kena pajaknya. Bagian matriks mekanisme ini sering banget bikin pusing, karena logikanya kerasa kebalik. Gini cara mikirnya, bayangin ada sebuah biaya, harusnya kan biaya itu ngurangin laba ya, tapi kalau otoritas pajak bilang, biaya ini dilarang, berarti fungsi pengurang laba itu dibatalkan. Logikanya, kalau pengurang dibatalkan, otomatis laba kalian malah jadi naik kan? Itulah kenapa biaya yang dilarang ujung-ujungnya malah memicu koreksi positif. Mantap, teorinya udah clear ya? Biar makin kebayang, mending kita langsung praktekin aja semua ini pakai contoh dunia nyata di peta jalan extra countable. Kita ambil contoh pembukuan PT Sinar Jaya. Langkah pertama, mereka nyatat punya laba komersial sebesar 120 juta rupiah. Langkah kedua, pas dicek, ternyata ada biaya representasi yang nggak ada bukti pendukungnya. Otomatis kena koreksi positif dong sebesar 5 juta rupiah. Langkah ketiga, ada beda metode penyusutan yang bikin pajak mengharuskan labanya ditambah lagi 2 juta. Ini juga masuk koreksi positif. Langkah keempat, setelah dihitung semua, laba fiskal akhirnya jadi 127 juta rupiah. Kalau divisualisasikan, kelihatan banget alurnya. PT Sinar Jaya start dengan laba 120 juta. Tapi di tengah jalan ada koreksi positif masuk. Penambahan 5 juta dari biaya representasi sama 2 juta dari selisih penyusutan tadi. Gara-gara filter pajak ini, garis finish mereka berubah. Laba yang tadinya cuma 120 juta malah membengkak jadi 127 juta rupiah. Poin pentingnya, meski laba di catatan internal mereka 120 juta, negara tetap nagih pajaknya dari angka 127 juta. Jadi, kalau dirangkum dari awal sampai akhir, inilah perjalanannya. Kalian berangkat bawa laba akuntansi, nyebrangin jembatan yang isinya perbedaan permanen dan temporer tadi. Terus, angka itu masuk ke saringan pajak 3M, diolah di mesin koreksi pakai kertas kerja terpisah, sampai akhirnya kalian nyentuh garis akhir yang sesungguhnya, penghasilan kena pajak yang benar-benar legal dan valid. Sebagai penutup, aku Putri Dwi Aprilia Nur Hasanah, pengen banget ninggalin satu hal buat kalian ingat-ingat. Rekonsiliasi fiskal itu bukan proses buat nyari-nyari kesalahan akuntan kalian kok. Ini tuh murni proses penerjemahan. Kalian lagi menerjemahkan bahasa kinerja bisnis kalian ke dalam bahasa kepatuhan hukum yang baku. Jadi pertanyaan buat kalian nih, udahkah laporan keuangan perusahaan kalian diterjemahin dan berbicara pakai bahasa kepatuhan hukum yang tepat? Coba dicek lagi ya. Terima kasih udah nemenin aku di pembahasan materi kali ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.